Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bawa Karang Juaraya, podcastnya Witel Makassar. Balik lagi sama saya, Mas Gib alias Gibran. Senang banget akhirnya bisa nge-host lagi di sini setelah beberapa episode kemarin yang nge-host Vira dan kayaknya mereka kurang satisfy ini sama Vira, jadi saya dipanggil lagi. Nah, hari ini kedatangan tamu, salah satu manajer termuda di Witel Makassar. Selamat datang, Mas Dayat. Ya, terima kasih Mas Gib. Asik. Kebetulan Mas Dayat ini kan manajer network ya. Iya. Dan saya kan di war room nih. Sebenarnya kita agak jarang-jarang bersinggungan. Nah, tapi kebetulan saya sama Mas Dayat ini sering ketemu karena kita punya hobi yang sama. Oke, betul. Punya hobi merumput di lapangan futsal. Wah, tapi kita bukan kambing ya. Iya. kita suka banget main bola nih. Nah, beberapa kali saya main setim sama Mas Dayat, baik di hari Sabtu di latihan rutin atau di kompetisi ya. Waktu itu kita main bareng di turnamen Sekar. Nah, apa kabar Om Dayat? Alhamdulillah Mas, seperti kelihatannya insya Allah sehat jasmani dan rohani. Wih, siap. Tapi saya kan sebelumnya nih tag podcast ini ya, tag podcast buat Bawa Karang Pinisi Futsal League. Om Dayat ikut besok? Insya Allah. Optimis menang juara. Soalnya kemarin kita Witel udah habis-habisan ya, Iya. lomba Sekar. Sama siapa aja besok main? Nanti bareng tim Arnet, tim GS, tim SAS dan GSD mungkin ya. Udah siap ini amunisi? Insya Allah. Nanti malam juga kita mau gelar latihan ini. Wah, ini Gladi bersih. Wah, gladi bersih. Kayak mau konser ya. Berarti bareng sama siapa aja tuh timnya? Ada Mas Rifki ya? Iya, ada Mas Fai, ada Mas Rifki, ada legend Pak Zainal, ada Pak Zulkifli. Oh, wah, itu amunisi lengkap. Iya. Itu malah bukan kayak mau bawa Karang Futsal gitu, malah kayak mau Piala Dunia. Oke, Om Dayat, gimana rasanya? Ini berarti bulan ke berapa di Makassar ya? Bulan ke 5 ya? Saya di sini mulai dari bulan Februari ya. Februari. Jadi, sekarang sudah bulan ke-4. Oh, bulan keempat. Iya. Sebelumnya kan di Parepare sebelumnya. Di Parepare berapa lama, Om Dayat? Kalau di Parepare terhitung saya 2005 itu berarti sekarang sudah 16 tahun. 16 tahun. Iya, pada saat saya tinggalkan Parepare itu pas 16 tahun. Saya 2005, kalau Om Dayat 2005 itu udah di Telkom berarti ya? Udah di Parepare ya? Iya, Saya 2005 itu baru SD kelas 2. Penempatan pertama di Parepare di unit yang sama, network area and IS operation. Berarti dari 2005 sampai 2022 ini sekarang masih sama unitnya? Iya, masih sama, tapi ada perubahan-perubahan kan dari awal gitu kan. Artinya ada transformasi organisasi. Jadi di awal namanya itu divisi long distance namanya gitu. Waduh. Nih sobat Indom jangan baper nih ngomong-ngomong long distance nih, ntar diarahinnya LDR nih, long distance relationship nih. Betul. Nah, Om Dayat kan itu perjalanan yang panjang ya. Iya. Dan sekarang Om Dayat udah di fase berkarir yang cukup lama nih, udah 16 tahun, tapi posisinya sebagai manajer cowok ya, manajer laki-laki termuda di Witel Makassar. Gimana? Ada pengaruh nggak sama? Gimana ya Mas? Ya pertama ya alhamdulillah ya, puji syukur karena tidak nyangka juga gitu bisa sampai di level ini, di level manajerial gitu. Dulu itu masih bayangan aja bahwa kapan saya akan menduduki posisi tersebut. Nah sekarang di Makassar ini kebetulan jadi manajer pria termuda di unit Witel Makassar ya. Jadi ya sebagai yang termuda ya harus sungkem ke yang tua dulu gitu. Sama yang senior gitu dari betul. Jadi ya, tapi kalau misalnya dilihat juga tadi kan di Arnet ini kan masih istilahnya anak muda semua nih. Ada Om Dayat, Mas Rifki, Mas Fa itu energik banget ya. Salah satu advantage-nya itu kita ini dapat feel-nya, dapat atmosfernya gitu. Atmosfernya ya? Dengan teman-teman yang milenial gitu. Jadi kita dapat semangatnya, kemudian sharing ilmu, sharing knowledge dan lain-lain gitu. Nah, ada Pak Yon juga yang jadi mentor malah di situ ya, Mas. Betul. Nah, kalau Pak Yon itu ya sebagai advisor kita gitu di situ. Nah, tapi gimana nih? Selama berapa ya? Berarti 4 bulan ya. Tadi 4 bulan di Makassar, udah ngadepin challenge apa aja nih, Om Dayat? Ya kebanyakan ini. Yang paling berkesan itu
sekitar beberapa minggu lalu ya, ada case yang cukup krusial gitu, artinya cukup melibatkan emosi gitu. Wah. Iya. Jadi ada ini kegiatan pihak ketiga di link Balai Kota Molina itu, notabene ada mitranya itu adalah Baktalindo ya. Boleh jemput merek nggak ini? Iya, nanti disensor aja. Iya. Iya, jadi itu kita kan mengawal kontinuitas dari link backbone kita. Nah, sementara dari kegiatan pihak ketiga ini kegiatannya itu menyebabkan insiden gitu. Akhirnya terjadi gangguan 2 kali ya. Nah, dan di situ kita cukup cukup memberikan pressure gitu ke mitra tersebut bahwa agar kejadian ini tidak terulang lagi. Ternyata di responnya direspon berbeda oleh mitranya. Wah, jadi cukup nguras tenaga, nguras emosi gitu juga ya. Tapi akhirnya ya clear lah, artinya itu adalah dinamika di lapangan. Betul sekali. Karena memang ya namanya bekerja di Telkom Indonesia itu ya yang dihadapi sehari-hari adalah dinamika lapangan. Iya, betul. Nah, ini deh Om Dayat. Jadi ya itu kan perjalanan karir gitu ya, perjalanan challenge-nya Om Dayat gitu. Tapi ada nggak sih yang pernah kejadian lucu gitu waktu kejadian lucu atau kejadian yang asik gitu selama berkarir? Wah, kalau dihitung-hitung selama perjalanan 16 tahun itu banyak sekali. Kalau mau diceritakan itu ya mungkin nggak cukup untuk hari ini aja gitu. Mungkin harus ada sesi selanjutnya. Wah, bikin episode selanjutnya ini. Iya, kita lanjut di warung kopi aja nanti. Iya, apa ya, yang momen yang paling lucu ya waktu yang saya ingat ya, yang artinya banyak sih, tapi saya sampaikan satu momen gitu. Ini waktu saya masih di Parepare ya. Jadi kita mau nangani gangguan radio ya di daerah Mamasa gitu di Sulawesi Barat. Site-nya itu berada di atas gunung. Bayangan kita itu kalau naik ke sana nanti ada tangga naik ya ke site tersebut. Nyampe di lokasi ternyata tidak ada akses ke site tersebut. Akhirnya kita jalan kaki ke atas melewati hutan dan perkebunan dalam kondisi licin karena habis hujan. Kemudian di perjalanan itu waktu itu saya masih posisi asisten manajer, saya dan manajer saya dan beberapa tim itu naik ke atas itu sampai jatuh-jatuh gitu. Gantian jatuh-jatuh gitu sampai tiba di atas. Begitu tiba di atas di towernya dalam kondisi terengah-engah, kan ini mendaki gitu. Itu seperti mendaki gunung gitu. Ada trekking ke atas itu sekitar 1 kilo gitu. Oh, berarti durasi trekkingnya lumayan lama itu ya? Iya. Jadi kita nyampe di atas baru kita saling ketawa gitu. Tadi ceritain yang waktu perjalanan ke atas gitu. Berarti itu di daerah Mamasa itu ya? Iya. Tapi emang Mamasa itu kan ya maksudnya banyak bukit-bukit, banyak gunung hutannya ya masih. Wah, itu asik juga. Kerja sambil traveling itu. Iya. Nah, Om Dayat. Iya. Ini kan kita ini masuk di bulan Juni dan teman-teman di Witel Makassar nih lagi hangat-hangatnya gitu. Sebenarnya nggak boleh juga sih. Lagi pengen ngejalanin dan ngelancarin program saving energy. Nah, ini kan salah satunya juga di-lead sama teman-teman network sama teman-teman Arnet gitu. Nah, salah satunya kan dari Om Dayat nih. Nah, sebenarnya mau tanya, ini nih biar sobat Indihome juga aware dan peduli juga ya. Sebenarnya apa sih program peduli saving energy itu? Oke, kalau program peduli saving energy kita berangkat dari awal dulu ya. Jadi Grand Why-nya. Jadi Grand Why-nya itu program peduli saving energy tujuan akhirnya adalah ya bagaimana kita menurunkan load penggunaan listrik di semua gedung-gedung Telkom ya, baik itu STO maupun plaza maupun kantor-kantor lainnya gitu. Sehingga nantinya akan mereduksi tagihan atau biaya listrik gitu.
Nah, program ini merupakan inisiasi dari DSO dan menjadi program nasional yang kita canangkan di Q2 ini gitu. Dan diharapkan sudah diimplementasikan secara masif di semua level, baik itu di Tirek maupun di Bitel. Ya, jadi berarti memang tujuannya pertama ya saving energy lah ya. Yang ini secara garis besar saving energy. Nah, salah satu impactnya ya tadi mengurangi beban tagihan ya. Iya, betul itu. Nah, tapi sebenarnya ini kan hal yang bagus juga nih, maksudnya untuk ya salah satunya untuk pengamanan revenue ya. Iya, betul. Itu tapi juga ada dampak yang baik buat lingkungan. Nah, cuma sebenarnya apa aja sih aspek yang dinilai dalam program peduli saving energy ini? Aspek-aspek yang dinilai itu sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama itu dari sisi kebijakan, ini berkontribusi 10%. Kemudian yang kedua itu aktivitas, berkontribusi 40% terhadap penilaian nantinya. Dan terakhir aspek hasil, ini berkontribusi 50%. Dari sisi kebijakan, nanti ada kegiatan-kegiatan yang dinilai itu seperti pembentukan satgas, ada instruksi berjenjang dari level manajemen sampai ke bawah gitu. Kemudian dari sisi aktivitas itu bagaimana kita mengimplementasikan program peduli saving energi pada kegiatan-kegiatan operasional kita. Kemudian bagaimana kita berinovasi ya, kemudian memonitor kegiatan program ini gitu secara digital gitu. Di samping itu juga sosialisasi gitu, kebijakan peduli saving energi dan pemasangan atau kelengkapan artefaknya ya. Oh iya, jadi kayak poster-poster, banner-banner gitu ya. Betul. Nah, kemudian dari sisi hasil itu ya pada akhirnya kan kita outputnya ya. Outputnya itu kita mengharapkan penurunan cost tagihan listrik. Kemudian bagaimana kita membentuk kebiasaan behavior dalam penggunaan energi yang baik begitu. Nah, artinya kan ini bukan sekedar dalam rangka ya Om ya. Iya. Kan kadang kalau ada program apa nih kan ditulis dalam rangka. Nah, kalau misalnya dalam rangkanya udah selesai, behaviornya balik lagi. Iya, gitu. Jadi gimana caranya nih biar teman-teman sobat IndiHome dan Telkomers di Witel Makassar punya budaya, punya kebiasaan, punya pola perilaku yang mengarah ke saving energy gitu ya. Kalau saya boleh meminjam kata dari dari program ini ya, satu kata atau keywordnya gitu. Jadi kita pinjam kata pedulinya gitu. Pedulinya. Iya, jadi kita semua insan Telkom itu harus peduli gitu dengan kondisi di sekitarnya gitu, kondisi lingkungan di sekitarnya misalnya ya. Saya mau bertanya dulu nih ke Mas Gib ini. Boleh, Iya. boleh. Ya, kalau misalnya Mas Gib ya, kalau di rumah, kalau ngisi air di ember itu nungguin ya sampai penuh ya. Kadang kan kita isi dulu sampai penuh. Iya, kalau misalnya sudah penuh dan tumpah-tumpah, itu nanti Mas Gibran apa yang dilakukan oleh Mas Gibran? Kalau orang-orang sih biasanya, kalau orang-orang dan saya ya, iya langsung matiin sih biasanya. Ya, itu artinya Mas Gibran sudah peduli kan? Sebenarnya kalau saya ngerasanya agak kurang peduli juga karena sampai luber. Gitu. Nah, cuma yang belum tersolusikan adalah gimana caranya biar nggak sampai luber. Iya, betul. Artinya kita lakukan langkah preventif ya. Nah, iya. Kalau kita artinya kalau pedulinya sudah level di atas itu harusnya sebelum penuh sudah dimatikan. Betul. Nah, itu satu level lagi. Iya gitu. Jadi kita awarenessnya ditingkatkan. Gitu. Untuk sobat-sobat IndiHome ya, tips dan trik yang dapat kita lakukan dalam rangka ini nih benar nih menghemat atau dalam rangka implementasi saving energi ya yang paling mudah ya, yang paling mudah kita lakukan yaitu kita terapkan misalnya di rumah sendiri dulu, dari kebiasaan kita di rumah gitu, mematikan yang nggak penting gitu. Artinya kita gunakan listrik itu sesuai dengan kebutuhan gitu. Contoh ya, contoh konkretnya ini karena saya sudah suka menggambarkan sesuatu dengan contoh gitu.
Jadi contoh misalnya kalau kita tidak berada di ruangan itu misalnya di kamar misalnya kan kalau gerah kan biasa kita nyalakan AC. Nyalain AC. Nah, tapi kalau kita sudah tidak berada di ruangan tersebut atau meninggalkan atau sedang keluar, ya alangkah baiknya kita power off aja gitu. Daripada jalan sendiri gitu. Nah, argonya juga jalan. Om Dayat, tapi ini agak-agak nanyanya agak-agak trivial dikit sih. Tapi beneran mau tanya deh. Misalnya nih, kan tadi saya misal posisi di kamar nih udah sejam lah nyalain AC. Saya mau keluar sebentar nih ke Alfamart. Mungkin 10 menit 15 menit tapi habis itu mau ngadem lagi di kamar nih. Kalau kayak gitu 10 menit 15 menit mending AC-nya dimatiin atau tetap nyala? Kalau menurut hemat saya ya kita kita set ke mode dry aja gitu. Oh. Atau iya, kita setting AC-nya ke level paling atasnya gitu atau 30 derajat aja. Supaya kompresornya nggak bekerja secara terus-menerus gitu. Jadi itu salah satu info yang cukup penting ya sobat-sobat Indium. Jadi karena kan kalau saya yang kebetulan agak awam nih ya terkait electricity gitu. Kan banyak yang bilang kalau misalnya kalau terlalu sering mati nyala malah itu konsumsi listriknya lebih banyak. Oh, itu benar? Iya, bisa jadi seperti itu. Oh, jadi itu guys. Jadi salah satu tips dan triknya adalah misalnya kita pakai biasa mungkin 20 atau 21, kita offset jadi 28, 27 gitu kali ya. Betul. Oh, gitu. Harusnya gunakan sesuai dengan kebutuhan. Itu. Bener ya? Iya, kadang suka nggak kepikiran soalnya. Maksudnya kalau kita cuma ke minimarket bentar gitu 10 menit 15 menit kan ya udahlah biarin nyala aja gitu, orang nanti mau dipakai lagi. Cuma kadang saya juga mikir gimana caranya biar hemat gitu. Oh, ternyata dipindahin ke itu. Iya. Tapi kalau misalnya mau pergi main futsal kan lama. Tergantung nih futsalnya deh. Gimana? Waduh, ya kalau main futsal bisa 2 jam 3 jam tuh. Mending dimatikan saja, Mas. Matiin aja. Iya. Nah, sama ini nih sebenarnya. Kan kita kan namanya punya gadget gitu ya. Iya. Punya colokan, punya chargeran lah istilahnya. Chargeran di ruangan ada satu, di rumah ada satu, di kamar ada satu. Nah, sebenarnya kalau kayak gitu tuh mending dicabut atau biar nyolok aja gitu. Itu ngaruh nggak sih sama konsumsi sebenarnya? Secara teknis ya, itu sebaiknya kita cabut saja karena listrik itu colokan yang tetap tercolok itu ada beban semunya gitu. Meskipun kecil itu kan tapi tetap membuat mengkonsumsi energi listrik. Berarti kalau misalnya kita pagi mau ngantor nih, rumah sesiangan kosong gitu ya. Misalnya ada TV, ada kipas, yang itu kan sebenarnya dia nyolok cuma nggak dipakai kan? Iya, mode standby kan? Iya, mode standby itu gimana? Sebaiknya dicabut karena tetap ada ada konsumsi energinya tetap ada meskipun itu kecil ya. Nah, tapi kan kalau terakumulasi banyak perangkat elektronik sama aja. Kita colok kan? Misalnya TV-nya 2 gitu, casan Teslanya ada 2 juga. Wah, keren juga kalau itu. Jadi nah, itu kan kalau kan Om Dayat tadi kan ceritanya suka menggambarkan dengan contoh ya. Nah, kalau itu kan di rumah, kalau di kantor gimana nih Om Dayat? Ya, kalau di kantor kita bisa melakukan ada 2 aspek nih. Yang pertama dari sisi esensial dan yang kedua itu dari sisi non esensial. Kebetulan dari sisi esensial itu yang kawal kebetulan yang diamanahkan di unit kami ya, di network area as operation, dibantu oleh teman-teman GSD juga karena sedikit banyak ada alpro mereka juga yang terpasang di gedung-gedung kantor kita. Yang pertama itu kita melakukan pengkondisian ruangan pengaturan pengkondisian ruangan. Kemudian mematikan perangkat idle yang sudah tidak beroperasi gitu. Ya itu yang kami lakukan ya. Kemudian membersihkan patch dan merapikan patch core di rise floor gitu. Kemudian apa lagi ya? Ini modernisasi perangkat energi. Jadi salah satu contoh tadi malam saya ke Kalgobodo. Di sana kita change over baterai ya. Nah, baterai existing itu meskipun dalam kondisi standby ternyata mengkonsumsi energi yang cukup besar gitu karena karena sudah obsolete. Jadi arus chargingnya dari rectifier itu tetap melakukan charging ke baterai. Ada
arus listrik yang lewat gitu Iya, ya. seolah-olah baterai itu kosong terus, jadi terus di-charge gitu. Nah, sekarang dengan diganti baterai yang baru, Iya, artinya dengan diganti baterai baru, performanya lebih bagus. dengan teknologi lebih tinggi Iya, juga. teknologi yang mutakhir, kemudian kemudian arus chargingnya itu menjadi nol gitu kan, floating aja, floating. Artinya untuk menjaga kondisi baterai itu tetap pada kondisi yang seharusnya. Nah, sobat Indihome nih, sekali lagi nih baterainya jangan dikira baterai jam dinding. Baterainya nih maksudnya kayak kita biasa ngeliat aki gitu ya. Nah, baterainya yang maksud Om Dayat nih aki. Boleh diliatin gambarnya editor. Nah, ini muncul nih gambarnya. Satu lagi Mas, Apa itu? dari sisi non esensial. Betul. Iya, tadi kan sudah menjelaskan yang dari sisi esensialnya. Nah, kalau dari sisi non esensial itu ya kaitannya dengan behavior atau perilaku kita gitu. Jadi bagaimana kita kalau misalnya di ruangan ya, di ruangan kerja nanti menghidupkan AC-nya pada saat kita masuk ke Baru ruangan masuk, kerja. ya. Gitu. Kemudian pada saat kita tinggalkan sudah tidak ada orang yang beraktivitas, kita set matikan gitu AC-nya dan penerangan dan perangkat listrik lainnya. Tapi ini sekali lagi nih saya malah jadi nanya-nanya tentang AC nih. Kalau sebenarnya suhu yang ideal buat kita tuh kan kadang udah paling bawah aja biar cepet dingin gitu 16 gitu kan. Iya. Nah, sebenarnya yang ideal tuh berapa sih? Kalau untuk suhu ruangan yang disesuaikan dengan suhu tubuh manusia Iya. itu idealnya 26 derajat saja sudah cukup sebenarnya. Oh, jadi di remote tuh 26 aja gitu ya. Iya gitu. Beda lagi dengan ini dengan Ruang perangkat. Iya, ruangan perangkat. Ya permintaannya berbeda karena mereka mengeluarkan panas kan. Gitu. Jadi kalau di ruang perangkat itu antara 20 sampai 22 derajat. Kalau kita kan biasanya mengeluarkan keringat aja nih. Iya, gitu. Iya nih, jadi nah ini buat sobat Indihome dan Telkomers yang emang mau ikut gerakan peduli saving energy. Nah, itu tadi salah satu tips dan triknya ya dari Om Dayat. Nah, ini mau tanya tapi balik ke tentang Om Dayat nih. Nah, mau tanya sebenarnya goals apa sih yang pengen dicapai Om Dayat gitu di tahun 2022 buat diri sendiri sama buat mungkin dari unit Om Dayat atau dari Telkomnya gitu. Oh, ya. Kalau saya sih nggak neko-neko Mas, nggak muluk-muluk gitu, nggak apa namanya. Yang penting ini apa namanya, saya ambil dari sisi unit aja ya. Kalau secara pribadi nanti terlalu egois. Tapi nggak apa-apa loh, ini kan podcast sama Om Dayat nih. Pertama yang ini apa, jadi atau kalau begitu begini, kalau secara pribadi ya, saya di tahun 2020 ini ingin menjadi pribadi yang lebih bermanfaat gitu. Oh iya. Iya. Kemudian dari sisi unit ya, dari sisi unit semoga tahun ini network and IS operation menjadi unit yang performansinya yang terbaik lah gitu. Kemudian tahun ini juga harapannya juga semoga senantiasa aman gitu dan dapat dikendalikan gitu. Wah, Iya. mancar nih, Iya. aman lancar terkendali. Iya, betul. Oke Om Dayat, terima kasih waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng. Semoga tadi goals dan harapan Om Dayat di tahun 2022 buat diri sendiri, buat teman-teman di network, sama buat campaign peduli saving energinya lancar dan aman terkendali. Terima kasih udah mau ngobrol. Mungkin ada kalimat ini Ya, closing? satu closing statement ya. Jadi buat sobat Indihome di rumah dan dimanapun berada, mari kita gunakan energi listrik ini secara bijak ya, karena energi yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan dari Tuhan yang Maha Kuasa dan kita diamanahkan untuk memanfaatkannya secara bertanggung jawab, karena apa yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Nah, use the energy wisely karena kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Terima kasih Om Dayat. Iya. Bisa ngobrol-ngobrol karena biasanya ngobrol-ngobrol seputar futsal dan bola, tapi kali ini kita ngobrol tentang saving energy. Terima kasih buat sobat Indihome yang udah dengerin sampai selesai. Nah, ini ada giveaway lagi nggak ini? Nggak ada ya? Nggak ada giveaway ya? Boleh deh nih giveaway dari dari Mas Gib. Jadi mau dong ceritain di kolom komentar buat sobat Indihome ya, cara paling unik kalian buat saving energy di lingkungan rumah kalian. Nah, nanti buat yang komentarnya dan sarannya
paling unik buat saving energy bakal dapat saldo link aja dari saya boleh deh. Oke. Terima kasih sobat IndiHome sudah mendengarkan sampai akhir. Mas Dayat, terima kasih banyak. Saya Mas Gib undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye. Bye bye. Oke.